At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the King. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Tepat di hari itu, Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC Londo di Bandung. Kemudian Sultan Syahrir mengumpulkan golongan muda untuk mengadakan rapat dadakan di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam, Bung. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari siaran radio Londo yang ada di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, Bung, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa begitu, Bung? Karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dicampur tangani oleh Jepang. Dari itu, kita selamat merupakan sebagai hadiah kemerdekaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Ya, setuju. Ya, setuju. Kalau begitu, kita harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan berusaha untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Setelah rapat berakhir, tanpa berpikir lama, golongan muda sepakat untuk mendatangi kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Kami membawa berita penting yang harus disampaikan, Bung. Silakan dulu. Berita penting apa yang kalian maksud? Ini, Bung, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita yang disiarkan dari radio Londo yang ada di Bandung. Kemudian kami mengadakan rapat, dan hasil dari rapat kami yaitu kami mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini dalam sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan ini pada PPKI, Bung. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sedangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha sendiri dan tidak dengan campur tangan bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan ini dalam PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mengurus tentang kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, Bung? Kita pasti bisa, Bung, untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang sudah kalah di Perang Dunia. Kekuatan kita yang sekecil ini, mana mungkin kita bisa mengalahkan armada Jepang? Mana bukti yang kalian perhitungkan? Apa tindakan jika terjadi pada wanita dan anak-anak jika terjadinya pertumpahan darah?
Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini? Coba kalian bayangkan. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini. Baiklah, tapi izinkan kami untuk berunding terlebih dahulu. Setelah rapat dengan golongan muda berakhir, Soekarno dan Hatta sangat bingung dengan situasi saat ini. Sehingga Soekarno dan Hatta dengan cepat mengadakan rapat dengan golongan tua untuk membahas desakan yang golongan muda berikan. Bagaimana ini? Para golongan muda sudah menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negara ini kembali. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas saja pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Tapi kita harus melihat ke masa yang akan datang agar tidak berantakan. Berarti Bung, kita semua sudah sepakat. Karena rapat tadi tidak menghasilkan keputusan, akhirnya golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk mengasingkan di Rengas Dengklok. Maksud saudara-saudara datang kemari? Kami bermaksud untuk membawa Anda ke tempat perasingan untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Apa maksud kalian? Hanya diasingkan sementara Bung, sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut, hanya demi keamanan. Baiklah. Mari ikut kami, Bung. Apa maksudnya? Bung Karno sudah berada di sana, di tempat mengasingkan Rengas Dengklok. Ahmad Subajo menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok setelah menemui Wikana di kediamannya. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta di mana? Maaf, saya tidak tahu. Beritahu saya, Bung. Aku akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta. Aku juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 besok. Baiklah. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok pada tanggal 17 Agustus di kediaman Bung Karno sendiri di Jalan Pegangsaan Timur, Jalan nomor 56. Baiklah, Bung. Mari kembali ke Jakarta. Bagaimana kita merancang teks proklamasi kemerdekaan? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merancang proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Laksamana Maeda? Baiklah, saya setuju. Kita ke rumahnya malam ini. Dengan keputusan yang sepihak itu, mereka pun mendatangi kediaman Laksamana Maeda. Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk merumuskan naskah proklamasi yang akan dilaksanakan besok pagi. Tunggu. Bagaimana kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita, sedangkan kita sedang berada di rumah Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan kalian. Silakan masuk. Maaf Laksamana, apakah Anda punya pena dan kertas? Ada, sebentar saya ambilkan. Bagaimana penandatangan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada di sini? Seperti di Amerika, mereka menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno?
Karena ini berkat bangsa Indonesia. Jadi kita harus mengatasnamakan bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno menandatangani naskah ini sebagai wakil bangsa Indonesia. Baik, ide yang sangat bagus. Gimana para hadirin? Setuju. Iya, saya setuju. Tolong anak ketik ulang naskah ini. Baik, tapi maaf sebelumnya Laksamana, apakah Anda punya mesin ketik? Ada, mari saya antar. Soekarno pulang dan disambut oleh istrinya Fatmawati. Bu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sejauh ini. Besok akan dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan di depan rumah kita. Alhamdulillah Pak, itu semua berkat Gusti Allah. Ibu sudah menjahit bendera yang Bapak suruh, kan? Sudah Pak, dari kain merah dan putih. Bagaimana kalau kita namakan bendera ini Sangsaka Merah Putih? Baik Bu, besok akan dilangsungkannya pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan dari R. Sukarman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka tidaklah datang dengan mudah. Banyak pertumpahan darah, tangisan, perjuangan yang tak kenal lelah. Semua pahlawan rela berkorban untuk memerdekakan bangsa ini. Sebagai penerus bangsa, kita harus terus mengabadikan kemerdekaan dengan cara yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun peran kita untuk menjaga kemerdekaan ini, selagi masih bisa kita lakukan, lakukanlah. Berkibarlah benderaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Somewhere